Yang terhormat para sumber pada kajian di lembaga ini pasti Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang ke-17 di bulan Ramadan ini kita masih insyaallah istiqomah untuk melaksanakan program-program yang sudah kita sepakati di awal bulan Ramadan. Mudah-mudahan istiqomah kita akan menjadi penyebab bagi kita untuk bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, menyelesaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan secara kafah. Syaratullah wassalamu taala kita aturkan kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau senantiasa tetap memberikan syafaatnya kepada kita semua sehingga kita sebagai umatnya bisa menjalankan apa yang sudah menjadi ajaran-ajaran beliau, menjalankan syariat-syariat Islam sesuai dengan tuntunan beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini telah hadir narasumber beliau santri dari Serang, Sarang ya santrinya Kiai almarhum Bangun Baik juga, dan sudah beberapa tahun ini berdomisili di Probolinggo dan alhamdulillah bisa berkiprah di lembaga Basuh Masail NU cabang Kota Probolinggo. Beliau merupakan salah satu pengurus di LBM NU. Nama beliau Ustadz Komar. Nama lengkap Ustadz Badrul Komar. Mungkin materinya Bapak tujuh aja. Iya Bapak biar dia karena kemarin yang depan saya yang ada nomor 5 yaitu masalah orang tujuh yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jadi ada 7 golongan yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Baik, terima kasih. Mungkin nanti materi yang akan disampaikan oleh beliau ini berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan hidayah sehingga kita di hari kiamat ini bisa terselamatkan dari apa-apa yang menjadi ketakutan kita nantinya. Dan mungkin ini kegiatan kajian yang terakhir ya, senyambang ini masih kita bisa melaksanakan kajian ini. Moga kita aktif untuk bisa berkonsultasi, khusus untuk bisa berkonfirmasi apa-apa yang mungkin menjadi unek-unek dalam hati kita, moga disampaikan nanti sehingga kajian kita ini bisa dikatakan hidup. Terima kasih. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan penuh kepada narasumber, waktu dan tempatnya. Silakan. Berapa kali? Ada yang satu kali? 2 kali? 3 kali? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya mengawali. Kalau berpersona itu rata-rata Bismillah, alhamdulillah. Karena sesuatu itu akan diawali oleh Bismillah dan alhamdulillah. Saya sendiri juga tadi agak kaget. Tadi ada anak-anak, tapi tidak apa-apa. Jadi di sini kita duduk di majelis ilmu. Ini manfaatnya besar sekali seperti saya mengawali. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu itu pahalanya itu ada 1000 kali sampai sholat sunnah. Itu pahalanya dengan sampai duduk di majelis ilmu. Sholat sampai sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Jadi ada hadis dari Nabi Muhammad SAW itu man ta'allama baban al-ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kama qala min ayyi sholat arba'ah tatawwu'an. Sampean duduk sampai mendengarkan apa ilmu
belajar ilmu agama sampai yang menggunakan apa tidak itu bandingannya seperti 1000 kali sampai sholat sunnah. Terus ada lagi yaitu Imam Syafi'i juga berkata itu tolabul ilmi afdhalu min sholatil fardhi. Disampaikan menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah. Pahalanya itu jauh sekali. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan laisa ba'dal faraid afdhalu min thalabil ilmi. Jadi keutamaan sholat fardu itu seperti keutamaan orang mencari ilmu. Jadi ilmu ini sangat besar pahalanya. Kenapa? Orang bisa mengetahui ilmu agama itu lebih mulia, kedudukannya juga mulia. Jadi orang yang mencari ilmu itu juga tidak ada habisnya, mulai dari kecil sampai tua cari terus ya. Jadi di permasalahan ini saya mengambil tema yang agak belakang di bab yang nomor 7. Ini permasalahan masalah golongan yang di situ dapat naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung kalau mulai Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun nafarin yudhilluhum wa ta'ala bil arsi yauma la ilaha illa billah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun nafarin, ada 7 golongan. Yudhilluhum wa ta'ala bil arsi yauma la ilaha illa billah. 7 golongan ini mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan di maksana. Jadi ketika panasnya maksa itu kita mau dihisab itu tidak ada naungan kecuali 7 golongan itu. Siapa saja? Yang pertama adalah imam adil, imam yang adil atau pemimpin yang adil. Pemimpin adil kayak apa? Sudah sangat dicontohkan ya. Kalau pemimpin yang yang agak besar yaitu seperti presiden, agak menengah sedikit gubernur, ke bawah lagi bupati, ke bawah lagi camat, ya, ke bawah lagi lurah, ke bawah lagi RW, ke bawah lagi ke bawah lagi keluar. Ini adalah pemimpin. Kalau di sekolah Pak Roni. Ya Pak Roni. Pak Roni ya jadi yang pemimpin ya yang adil. Yuk. Jadi gimana? Kalau sudah kita, saya juga sama ya. Saya juga mengajar dari 2008 sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi pondok-pondok juga merasakan bagaimana mengajar. Jadi kita juga harus tahu ada anak yang pintar, ada yang kurang pintar. Anak-anak nggak boleh dikatakan bodoh ya. Anak-anak yang pintar ada yang kurang pintar. Tapi kadang-kadang yang sukses itu yang kurang pintar. Ini sudah terbukti. Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang paling kurang pintar. Tapi yang meriwayatkan hadis banyak. Termasuk lagi ada muridnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Rabi. Imam Rabi termasuk muridnya Imam Syafi'i yang paling banget kurang pintar. Enggak bodoh ya, kurang pintar. Sampai Imam Syafi'i itu dalam satu masalah Imam Rabi itu diberitahu masalah ini Rabi paham? Tidak. Diulangi lagi sama Imam Syafi'i sampai berkali-kali ditanya paham? Tidak. Itu sampai diulang, sampai Imam Rabi itu malu di depan teman-teman. Akhirnya malu, nanti Rabi kamu akan saya ajari. Akhirnya Imam Rabi pulang ke kamarnya, didatangi sama Imam Syafi'i, diajari di kamar sama Imam Syafi'i, langsung didikte satu persatu permasalahan agama. Enggak ada yang paham.
Sampai ratusan kali Imam Syafi'i sampai pegel. Dalam ceritanya itu Imam Rabi gak paham. Jadi Imam Rabi sampai Imam Syafi'i mengatakan, ya Rabi, kalau memang ilmu itu adalah makanan, saya suapi kamu. So, kalau ilmu itu makan, nah saya suapi kamu. Sampai kayak gitu. Itu soal guru yang sangat sabar. Jadi dulu yang sabar ya, kadang anaknya yang nakal, yang kurang nakal, ya. Itu adalah satu hidupnya Imam Adil ini juga jangan dicontohkan oleh ulama-ulama kita dulu. Ya dari sahabat-sahabat kita, mulai dari Nabi Muhammad SAW, Umar Rasidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Nabi yang lebih menonjol keadilannya sahabat-sahabat Rasidin adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar terkenal tegasannya dan keadilannya. Bahkan Amr bin As itu pernah dia kan menaklukkan Mesir itu pernah ditaklukkan oleh Amr bin As. Kemudian Amr bin As membuat kayak istana, kayak rumah gubernur. Jadi Amr bin As menaklukkan Mesir, kemudian dikasih mandat sama Sayyidina Umar untuk jadi gubernur Mesir. Kemudian Amr bin As membuat rumah gubernur, rumah megah di Mesir. Dan rumah megah itu geser rumahnya salah satu orang Yahudi, digeser. Gak mau orang Yahudi, dibeli gak mau, digeser gak. Akhirnya Amr bin As ini orang Yahudi, rumahnya kecil aja ya, akhirnya dihukum sama Amr bin As. Orang Yahudi gak terima. Akhirnya dia mau mengadukan masalah ini. Kalau orang Islam itu orang yang adil, saya akan mengadukan masalah ini. Akhirnya dia dari Mesir datang ke Madinah. Berapa kilo itu ya? Mesir ke Madinah berapa kilo itu? Itu ke Madinah menemui Sayyidina Umar atau mencari presidennya orang Islam. Di Madinah dia tanya-tanya, mana istananya rajanya orang Islam. Dicari-cari gak ada istana di sini. Kalau kamu ingin tahu pemimpinnya orang Islam, itu rumahnya Umar bin Khattab yang hanya sederhana di situ. Sampai sana dikaget lagi, tidak ada pengawalan, tidak ada pas pampres, tidak ada pas pampres sama sekali. Biasa itu tidak ada pengawalan sama sekali. Jadi ketika masuk terus mengadukan permasalahan. Jadi permasalahannya itu saya pemimpinnya orang Islam, saya ini punya rumah digusur oleh anak buahnya sampean. Siapa? Amr bin As. Ya wis, ya dikasih pulang. Kalau dulu mau nggak ada penjagaan, ya. Penjagaan dari Nabi, terus Nabi ada Khalifah Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu tidak ada pengamanan presiden, tidak ada. Baru Sayyidina Muawiyah, di era Muawiyah itu ada pengamanan presiden, baru ada. Kalau dulu tidak ada. Baru seorang Yahudi itu dikasih sesuatu, itu kayak seperti simbol seperti apa, pulang dibawa kembali ke Mesir, akhirnya Amr bin As kaget takut dikasih langsung rumahnya orang yang tadi dikembalikan lagi. Satu orang Yahudi juga tanya. Ini contoh bahwa kita adalah orang pemimpin dahulu kita adalah orang-orang yang mempunyai pemimpin yang adil. Ini berapa jam? Takutnya lama. Ya lama. Sejak Banyak juga ya. Jadi Umar bin Khattab ini banyak sekali cerita-ceritanya. Karena Umar bin Khattab itu masuk khalifah yang masuk 1001 orang yang berpengaruh di dunia. Dalam dunia itu kalau yang Nabi Muhammad nomor pertama, kalau Nabi Khattab itu termasuk nomor berapa saya lupa saya pernah baca itu bukunya yang nulis bukan orang Islam saya, bukan orang Islam yang nulis itu termasuk Umar bin Khattab. Masuk lagi keadaan Umar bin Khattab yang ketika
menaklukkan Syria. Yang Syria itu ditaklukkan oleh Abu Ubaidah. Ketika sudah ditaklukkan, orang Syria mengatakan, saya itu mau menandatangani perdamaian asalkan yang menandatangani itu adalah presidennya langsung. Padahal Sayyidina Umar itu di Madinah ke Syria berapa kilo itu ya, untuk menandatangani suatu perdamaian di Syria. Itu ketika Sayyidina Umar datang di Syria, itu ada salah satu orang kafir dhimmi. Yang kafir dhimmi itu kafir yang dapat bayar pajak gitu ya. Kalau kafir kan kafir yang bayar pajak di perang gitu ya. Kafir dhimmi itu datang ke Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar, saya ini punya kebun anggur dirampas oleh orang Islam. Marah Sayyidina Umar, langsung tanya pengawal, mana ada kuda yang bagus, di mana kebun kamu? Di sana. Dilarang naik kuda. Di jalan ketemu Abu Hurairah makan apa? Anggur. Ya Abu Hurairah, kamu kecepatan makan anggur. Ya Khalifah, saya lapar sekali, nggak ada makanan lain selain makan anggur. Ya kemudian akhirnya berangkat Sayyidina Umar sampai ke kebun anggurnya orang kafir dhimmi tadi. Sampai di sana banyak sekali orang Islam yang makan anggur. Akhirnya Khalifah mau marah karena pasukannya juga lapar, nggak makan gitu ya. Akhirnya ini orang kafir dhimmi, berapa harga semua panenmu ini, semua harganya berapa? Akhirnya sekian, dibayari semua sama Umar. Ini contoh ya. Selain Umar bin Khattab, ada Umar bin Abdul Aziz, ini juga sama contoh-contoh dari pemimpin yang adil. Ini kita bisa mencontoh dari beliau-beliau yang di situ besok yang mendapat jadi pemimpin yang adil akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wasabun nasa'a bi ibadatillah. Golongan yang kedua adalah seorang pemuda yang betul ibadah karena Allah. Jadi pemuda, bukan orang tua. Kalau rata-rata kan orang tua sudah betul ibadah. Ini pemuda ini dia belum menikah, mesti mudah sudah mulai betul ibadah. Berarti sudah mulai dari kecil sudah ibadah untuk Allah. Ibadahnya bukan karena manusia, bukan cari makan. Dia puasa juga karena Allah, dia sholat karena Allah, dia belajar agama juga karena Allah, dia bekerja juga karena Allah. Semuanya karena Allah. Karena kalau kita menyandarkan sesuatu ibadah kepada selain Allah, maka namanya syirik. Ya, kita namanya menyebutkan Allah. Semacam-macam syirik itu ya. Kalau sampai tahu sendiri, ada syirik yang sama, ada syirik yang tidak sama, ada yang kelihatan, ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil. Kalau sampai tahu ya, cari tiba syirik itu. Karena kalau syirik itu bisa itu kenapa? Orang mau ibadah, dia sholat karena orang lain, kemudian dilihat orang lain, itu namanya itu namanya syirik. Terus orang yang aku tidak mau kerja, takut syirik, itu juga sama. Jadi orang yang di situ karena orang juga sama, takut ke orang juga sama. Gimana? Istilah ya, agak tekor, sholat gitu aja ya. Wadah ibadah apa saja itu disandarkan kepada belajar juga sama, mengajar juga karena Allah. Paham ya? Karena ada salah satu hadis yang agak menakutkan ya. Itu awal hukuman yang gulna adalah alim.
Kenapa kamu belajar? Untuk apa kamu belajar? Untuk apa kamu jadi seorang alim? Orang alim akan mengatakan, ya untuk Allah semua. Tapi di hatinya tidak. Satu, karena dia itu untuk apa? Alimnya untuk supaya dapat alimnya supaya dia itu dikenal oleh manusia. Apa dikatakan dia mempunyai wibawa supaya saya dianggap oleh manusia? Bukan karena Allah. Dia alimnya itu bukan untuk tapi alimnya untuk supaya dia dikenal oleh bentuk dari banyak Allah ventilasi sesuai. Termasuk dari cerita dari muridnya siapa itu? Kalau dia datang berarti dia. Haji Al-Busri. Itu seorang Tapi sebenarnya kan seorang baliho yang mempunyai berarti seorang muridnya Haji Al-Busri itu lebih sesuai usaha. lebih terkenalnya daripada Haji Bisa Al-Busri. kalau dia berusaha. Dia itu kalau ngaji di masjid, dia ngaji sampai gak tahu-tahu. Iya. Kalau dia keluar, yang nutup tangan gak tahu. Pondoknya itu besar, sekolahnya besar. Suatu ketika dia ke gurunya Yazid Al-Bustami. Ya Syekh, apakah saya juga ada tanda-tanda seorang wali? Apakah saya dengan PD-nya karena dia sudah merasa seperti itu? Lihat sama saya itu, tidak ada sedikit pun kamu dengan wali kau. Kok bisa saya? Iya. Karena kamu semua ketika kamu mengajar, ketika kamu mempunyai kedudukan ilmu itu hanya untuk manusia. Jadi dia ilmunya sudah dipandang orang alim, dia terkenal, supaya dikatakan orang terkenal. Kayak gitu kan. Jadi kita kalau mau ibadah yang murni karena belajar juga karena Allah, mengajar juga karena Allah, puasa juga Allah, gak ngurusi orang wis. Pokoknya sadarkan kepada mau terkenal mau tidak terserah, gitu ya. Pokoknya urusan kita itu sama Allah. Dan Al-Qurannya juga sama ya. Di Al-Quran juga orang yang paling dilihat itu adalah takwa. Selanjutnya yaitu golongan yang nomor 3 adalah wajudul takarruhu khaliyan wa mawadun salat ainahu dan min khasyatillah ta'ala. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang pikir hatinya misalnya hatinya berpikir khaliyan takut ya. Hanya apa? Hanya kepada Allah. Mawadun ainahu matanya apa ini? Mengalir air matanya mengalir dalam akhir khasyatillah karena dia takut dengan Allah. Dia pikir sampai takut kepada Allah. Bisa tanya. Ada yang pernah pikir sampai nangis itu ya? Iya. Mikir orang yang obat itu kalau kita seakan kalau amalnya kita banyak ya nggak bisa ya. Jadi kalau kita ada permasalahan dosa yang banyak itu baru kita bisa nangis gitu. Atau kita kena masalah kelasnya itu ya. kalau kita masalah sholat malam ya saya kena masalah baru bisa susah ya. Iya enggak, ini juga bukan karena itu, satu karena takut kepada dan ini jangan dibuat-buat seperti saya itu yang cerita orang apa seorang yang ahli ibadah. Ada seorang yang ahli ibadah dalam satu kitab, dia itu ahli ibadah. Ketika itu dia ibadah bisa ini sama orang, dia itu biasanya sholat dari sekisak sampai ibadah. Suatu ketika orang tadi disaingi sama orang ibadah lebih keren, lebih nangis lebih ekstrim.
Akhirnya dia penasaran, ditanya tiap bulan, kok bisa kamu ibadahnya sampai nangis-nangis sama ekstrim kayak gini? Iya, karena saya itu habis tobat, saya ini tobat dari perbuatan dosa. Apa dosa kamu? Ya saya ini juga maksiat kepada Allah, saya membunuh, saya zina, saya minum. Sekarang saya tobat, saya sudah kepada Allah. Oh, akhirnya saya ibadah kayak gitu. Iya, kalau kamu ingin merasakan tobat yang kayak saya, coba kamu melakukan hal seperti itu. Akhirnya soal ibadah ini mencontohkan. Padahal orang yang ibadah itu adalah setan. Supaya jangan punya ini. Jadi kelasnya setan beda-beda ya. Ada kelasnya TK ya, kelas TK. Sekolah kelasnya SD ya setannya kelas SD. Kalau sudah sekolah tinggi ya setannya kelas tinggi. Kalau sama guru-guru ini ya setannya ke kelas guru. Akhirnya orang yang ibadah ini melakukan apa yang dilakukan oleh setan tadi. Yang kedua, supaya ibadahnya itu lebih ekstrim daripada ibadah yang lalu. Akhirnya dia memilih dosa yang lebih kecil. Dia meninggalkan datang ke warung, terus dia ketemu sama pedagang warung. Ada minuman enggak? Ada. Akhirnya dia mencari saya ketika itu minuman keras. Setelah minuman keras dia mabuk. Setelah mabuk dia memperkosa yang punya warung. Setelah dia memperkosa punya warung karena dia pengen takut airnya pas itu ada anak kecil dibunuh. Ketika dia warung dia akhirnya ditaruh, dia ditangkap. Dia haji, sempat tobat dia mati. Inilah kalau membantu orang-orang yang itu tidak kuat imannya, tidak kuat ilmunya, akan terbawa seperti ini. Jadi ya kita ibadah karena memang untuk Allah, kita takut dia akan mau. Selanjutnya yang nomor 4 adalah golongan nomor 4 adalah rojulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid idza kharaja hatta yahuda ilaihi, yaitu golongan laki-laki yang hatinya tergantung di masjid. Ketika dia keluar dan kembali ke masjid. Maksudnya gini, ada seorang yang ibadahnya di masjid, dia sholatnya di masjid. Ketika dia keluar ke masjid, itu hatinya sudah ingat masjid. Satu nanti kalau sholatnya sebelumnya saya sungguhnya di masjid, tapi sholatnya dulu di asalnya di masjid. Jadi hidupnya itu untuk masjid. Jadi 25 waktunya di masjid. Ketika duduk di sini kayak sampai di sini juga di masjid. Niati itikaf. Dan ada yang itikaf di sini ya tanpa sadar kita sudah mengalir pahala, sudah belajar itikaf malam apa hari sudah puasa menjelang habis tumpuk pahalanya ya. Tapi nggak boleh bangga dengan pahalanya. Kalau pahalanya kalau dalam kitab-kitab itu banyak sekali, tapi kita tidak boleh membanggakan pahala. Warujulun seterusnya adalah warujulun tasuk dako bisa bakotin wa'akwa malam ta'lam si maluhu masunahat biyaminu. Golongan yang nomor 5 ada seorang laki-laki yang bersedekah wa'akwa dan menyamakan seakan-akan malam ta'lam si maluhu masunahat biyaminu. Seakan-akan tangan kanannya itu tidak tahu tangan kirinya berbuat apa, atau tangan kirinya berbuat apa, tangan kanannya tidak tahu.
nggak tahu atau sebaliknya. Jadi saat sedekah itu adalah yang baik adalah sedekah siri. Tidak usah ketok-ketok seperti viral ya. Tapi tidak ini saya kan biar supaya ada orang mau sedekah, saya tak viralkan sedekah. Oh ya, kalau saya jangan ikutan kayak gitu. Pokoknya kalau ngasih ya kan, ngasih yang baik itu nggak ada yang tahu ngasih. Paham ya? Jadi kalau sodako yang baik ya sama, karena sodako itu ibaratkan debu yang di atas batu. Suatu saat debu itu kena hujan juga tidak, terus kena air juga tidak. Sodako itu bisa hilang pahalanya ketika asalkan mungkin ya. Asalkan ngasih uang ke orang, terus orang tadi dulu kamu tak sudah kowe kan, begitu kan, dulu kamu tak tahu, dulu kamu tak kasih uang, dulu kamu maka amal seperti itu akan hilang. Mungkin sudah kok juga akan digunakan pahalanya sudah. Jadi kalau sampai mau sudah kok sini, sudah kok sakit nggak sakit, ya, mau 1.000, mau 2.000, mau berapa, pokoknya seakan-akan sampai tidak minta tahu saja itu aja kasih terus hilang gitu aja. Kita dipikir lagi. Ini kalau sampai mikir lagi, itu kata kasih. Ini kata tolong. Jadi kayak gitu guys. Itu tujuannya. Apalagi nanti diviralkan, ngasih kan punya foto dulu ya. Yang seterusnya yaitu nomor 6 adalah warajulun tahaban billah fastama'a ala dzalika tarqat alaihi. Yaitu selanjutnya adalah golongan yang nomor 6 adalah golongan ada dua sahabat ya, dua laki-laki itu bersahabatan itu karena Allah, dia ketemu karena Allah, dia berpisah juga karena sahabat itu sampeannya sahabat kami gitu ya, itu karena Allah. Karena Allah itu adalah mempengaruhi apa yang dia temani. Jadi kalau dalam ala-ala itu kita al-qori itu yang tadi bil-qori, teman itu mempengaruhi siapa yang ditemani. Kalau temannya baik, insya Allah juga dirinya juga baik. Kalau kurang baik, ya dia terbawa dengan tidak, kecuali sampai yang kuat, ya kuat iman, ya, dan memang kalau sampai juga kuat dan bisa menyadar, ya, seperti Imam Jadi Al-Bustami juga cerita. Imam Bustami itu pernah karena walinya Allah ya. Suatu ketika Imam Bustami ketika menjajarannya kepada Allah, dia ngomong kepada Allah, ya Allah, siapa besok temanku di akhirat? Siapa teman saya di akhirat? Berjawab sama Allah, yang besok temanmu di akhirat adalah Fulan bin Fulan, temannya di sini. Akhirnya dari Bustami dicari teman saya di akhirat mana? Dicari, ternyata ketemunya di tempatnya anak-anak nakal itu ya, orang ngeflash gitu ya, orang baru-baruan itu ya. Oh, jalan lagi sebab ini salah. Biasa salah. Akhirnya Imam Al-Bustami, oh ini paling salah. Firasatku salah, mimpiku salah. Akhirnya ketika dia mau beranjak dari tempat situ, salah satu dari orang itu panggil, Bustami, ini saya teman besok di akhirat. Kaget, ada orang lebih hebat dari saya. Akhirnya datang. Kenapa? Kok bisa kan? Iya, saya ini teman di akhirat besok. Bukan berarti orang yang mulia itu orang yang dikumpulan sama orang-orang mulia. Saya emang diutus dari Allah untuk menyadarkan orang-orang yang kayak gini. Kalau nggak saya, terus siapa lah? Jadi kadang-kadang ada ulama yang aneh-aneh ngumpul sama orang-orang yang kayak gitu, dia sudah gurben ya. Mungkin dia
dia di tempat situ. Kalau kita dapatnya di sekolahan, dia dapatnya di tempat-tempat seperti itu. Jadi Allah menetapkan orang-orang yang kayak gitu. Selanjutnya adalah orang dulu da'at bimro'atu dari jamaah ila najiha fa'abah fa'kola ini akhawullah, yaitu laki-laki yang diajak berzina kepada seorang perempuan yang cantik, dan itu jamaah perempuan cantik ngajak berzina seorang laki-laki, kemudian laki-lakinya tidak mau, ini akan mendapatkan aurat di akhir. Kira-kira sampai mau beberapa wanita yang berdoa diajak zina. Iya. Ini ceritanya juga sama seperti Nabi Yusuf itu dalam tafsirnya kalau kita jalan itu kalau kita mungkin karangannya sama, karangannya sama Imam Nawawi. Ini karangannya Imam Nawawi Al-Bantani Jawa ya, orang Banten. Jadi ada dua imam itu, ada Imam Nawawi yang Damaskus, yang duluan dari Imam Nawawi, jadi bantunya karangannya banyak sekali, ada satu dan ini termasuk ulama yang meninggal di tanah Haram yang menjadi orang yang termasuk Imam Majidil Haq di era Imam Nawawi. Masuk karangannya adalah kita masuk itu di ada Sunan Taufik, terus ada Taqibul Qaul, ada banyak lagi kitab-kitabnya karangannya beliau. Ini di dalam kitab masuk lagi ada Tafsir Munir. Di dalam Tafsir Munir itu ada keterangan ketika Nabi Yusuf bertemu Zulaikha. Nabi Yusuf Tidak semua. sangat cantik Bahasa Indonesia. bahkan sebelum kita keterangan di kitab itu Zulaikha itu kalau cantiknya sangat cantik dulu ketika dia Di mana? dia mau meminat raja-raja yang mau meminat dia, tapi malamnya sebelum dibina oleh raja-raja, Zulaikha itu mimpi bahwa jodohnya adalah Mahapati dari Mesir, namanya Yusuf. Belum ada namanya Zulaikha, tapi dia wajahnya tak dalam mimpi. Jadi ketika dia dilamar sama raja-raja itu, dilihat, ditolak karena nggak sesuai dengan apa yang ada di mimpinya. Ada yang lama ditolak, ada yang kaya, ada yang raja, ada saudagar, semua ditolak. Ketika ada yang melamar dari Mesir, patih dari Mesir, itu Zulaikha banget kagetnya, belum melihat orangnya, langsung bilang iya. Ternyata bukan yang dimimpi, karena sudah bilang iya ketika melihat, ternyata bukan Nabi Yusuf, tapi adalah Patih Aziz. Akhirnya dia menikah sama Patih Aziz. Ketika menikah, ternyata Patih Aziz ini impoten. Untuk menutupi keimpotennya, dia menikah. Jadi menikahi. Jadi Zulaikha bukan Yusuf, apa aslinya? Ada cengar repi lah. Cengar repi. Ada si Dedung mandi. Jadi baru ketika terjadi lahir di Nabi Yusuf dibuang oleh keluarganya, mau dibunuh karena saudara-saudaranya itu ya, dimasukkan dalam sumur, terus ketemu sama Qobila, kemudian dijual dengan buddha, akhirnya dibeli sama Patih Aziz, dibuat teman sama Zulaikha. Ketika ketemu antara Zulaikha dengan Yusuf, pertama kali kaget Zulaikha, ini kok orang dalam mimpiku kok bukan Patih malah bunuh.
kaget Zulaikha. Terus jadi tragedi gitu ya, karena Zulaikha itu tidak kuat iman, akhirnya menarik Nabi Yusuf. Itu dalam keterangan dari kitab tafsir itu kalau Allah tidak menyelamatkan Nabi Yusuf, menyerupakan wajahnya Zulaikha dengan Nabi Daud ya. Nabi siapa? Nabi Ayub. Nabi siapa? Yakub ya. Nabi Yakub. Kalau tidak Allah tidak menyerupakan wajahnya Zulaikha dengan Nabi Yakub, itu bisa terjadi karena Zulaikha cantik dan Nabi Yusuf juga menyerang. Karena Allah memalingkan wajahnya dengan Nabi Yakub, makanya Nabi Yusuf takut mati juga. Ketika lari ditarik sama Zulaikha ya. Akhirnya sobek baju badan. Kitab Sifat itu ada keterangan juga. Jadi sampai terjadi pengadilan Zulaikha sampai takbir itu sampai di luar istana bahwa Zulaikha istrinya Fatih mau senang sama budaknya. Akhirnya Zulaikha sakit hati. Semua para penggawa, istri-istrinya penggawa yang cantik-cantik itu diundang di tempat jamuan makan, dikasih dua sama pisau. Terus Nabi Yusuf disuruh keluar membawakan hidangan atau minuman itu, semuanya pada mengupas tangan. Kayak apa sedangkan pilih saya? Ya kayak apa kata Nabi Yusuf ya? Seperti itu. Akhirnya Nabi Yusuf gak kuat. Akhirnya berdoa kepada Allah untuk meminta lebih baik saya di penjara daripada di sini. Akhirnya Nabi Yusuf dikerja sampai berapa tahun? Pada tahun sampai ketemu sama dua orang yang di penjara, yang satu mimpi ya. Satunya mimpi atau yang satunya dibebaskan, yang satunya disalib. Yang dibebaskan sebenarnya dikasih pesan sama Nabi Yusuf. Itu jangan keluar, saya ini tolong adik saya ini masuk penjara tanpa pengadilan. Karena yang sudah keluar bebas teman, lupa baru ada tragedi mimpinya Raja mimpi bahwa ada tujuh sapi yang gemuk, sama 7 sapi yang kurus. Itu dan mimpi itu nggak ada yang bisa menafsiri. Baru ada si orang yang keluar tadi ingat bahwa ada orang ahli tafsir dalam mimpi di dalam penjara. Akhirnya dikeluarkan, akhirnya itulah Nabi Yusuf menafsiri. Kemudian terjadi akhirnya cerita apa adanya. Akhirnya Bante Aziz dilengsarkan. Akhirnya sakit terus meninggal. Akhirnya menikahlah Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Insyaallah. Saat itu Nabi Yusuf menjadi pengawas sembako di masa kemarau panjang itu ya ceritanya. Jadi orang yang di situ kok menolak diajak zina oleh seorang yang cantik, bahkan mendapatkan awan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak waktunya. 15 menit. Apa? Saya jawab sedikit ya. Ada sedikit saya bacakan cepat aja ya. Dia ada makalah lagi dari Umar radhiyallahu anhu, man kasuro dharibahu qala haibatu. Barang siapa ini makalah dari Umar dipotong. Barang siapa kok banyak ketawa, maka hibahnya itu berkurang. Nah ya. Terus ada lagi man kasuro yang saya ini man kasuro kalamu kasuro sakok. Barang siapa kok banyak omongnya, maka banyak salahnya. Inna aksarat nas dunuban yaumil qiyamah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Inna aksara nasi dunuban yaumil qiyamah aktsaruhum kalaman nabi. Jadi banyaknya manusia itu di hari kiamat, disiksa di hari kiamat itu karena banyak bicara. Bicara apa? Bicara malaya ini. Jadi bicara pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi lagi diriwayatkan dari Ibnu Nasir bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'adzibu lisan bi'ada bin la yu'adzibu bi syai'un minal jawab. Ada cerita ceritakan dari Nabi bahwa lisan ini disiksa. Kemudian lisan ini tanya sama Allah, ya Allah, kok saya disiksa? Jadi semua anggota badan kita besok itu akan disiksa sendiri. Tangan akan disiksa dengan apa yang dia lakukan. Sekujur badannya akan disiksa dengan apa yang dia lakukan. Sampai hati, sampai mata, ada telinga, ada kaki, ada semua perut, semua akan disiksa. Yang lebih sisanya paling pedih itu adalah lisan. Lisan ini protes. Ya Allah, kok saya disiksa lebih dari semua anggota badan, kok saya lebih. Akhirnya Allah menjawab, iya, karena di situ kamu kalabat nasarikul arti memawaribnya. Karena kamu itu suaranya kamu lisan itu bisa sampai ke arah timur, sampai ke ternyata benar ya. Ini hadisnya zaman dulu belum ada TV ya, belum ada TV. Ternyata hadisnya sekarang sudah dari ujung timur sampai barat sudah pak dengar semua. Di sini sampai di sini di Jakarta ada bom sampai. Nah, ini kan di Palestina ada perang sampai. Jadi apa di sana? Padahal dulu ya belum ada apa-apa. Jadi mabalagot kalimatul balagot masyarakat hati wa maqalibah tersebut bihadam perkara dan karena lisan, karena kalimat yang ada di lisan itu bisa mengalirkan darah. Ini enggak pertama ketiga yang peperangan itu karena lisan. Ini enggak ketemu jotosan itu karena pertengkaran keluarga, anak, ya enggak, orang tua, tetangga itu karena lisan. Paham ya? Jadi jaga lisan namanya ya. Terus Waman kasur sakotuhu kullah hayat. Barang siapa kok ada akal lagi dari Abu Naim, barang siapa kok banyak salahnya, maka dia akan hilang kemaluannya. Jadi yang orang yang sering salah itu malu gak ada. Ini gak. Seorang yang pernah sering melakukan kesalahan sudah gak malu, sudah dibiarkan, sudah biasa bohong. Itu gak malu kalau ketahuan bohong. Paham ya? Orang yang sudah terbiasa korupsi, tangkap korupsi lagi, biasa. Orang yang main api masuk penjara, keluar penjara lagi, sudah biasa, karena sudah terbiasa. Ini makhluk ulama ternyata benarnya enggak. Makola Babul Hukama berkata sebagian ahli sastra, mangkasabul ayat soba lam yaronas ayat pakaian malu kemalu saja. Jadi malu dibuat pakai pakaian untuk sampean lam yaronas ayat supaya manusia tidak tahu aibnya kan. Jiwa malu itu sampai pegang supaya sampai tidak kelihatan aibnya. Karena kita kan kadang-kadang kita berdoa supaya kita ditutupi oleh aib kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada lagi yaitu bola baru habis masih kemudian bola baru dulu al-hayatul wajib bihayati kama anna hayatul wajib. Jadi malu itu malu yang ada di wajah kita seperti sifat malu yang ada pada tanaman yang disiram. Jadi kayak gitu. Jadi kita malunya itu ya seperti sudah kita tutupi
yang butuh siram supaya sampean itu terjaga. Masih banyak lagi ini ya. Ini kalau ini kita akan banyak sekali. Ya, saya juga bisa jaganya. Sebenarnya saya ini enggak pernah baca kitab ini. Saya ketika kalau ini minta kitab masukin itu saya cari. Minta miliknya istri ada. Saya nggak hanya kitab dari kitabnya istri ini. Mungkin tanya jawab. Monggo. Materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Omar itu menarik saya dan sempat menjadi tanda tanya bagi saya ketika 7 golongan ini akan mendapat hidayah oleh Allah kepada masyarakat. Dari golongan pertama sampai terakhir itu saya menangkap bahwasanya yang selamat itu adalah rajulun. Anda tanya saya, bagaimana dengan golongan yang di belakang saya ini? Berarti semuanya tidak selamat ini kan kayak gitu. Karena di situ ada rajulun. Itu mungkin itu kenapa kok kata-kata bukan man? Kok rajulun? Iya. Ini kenapa kok pakai rajulun? Karena yang terjadi di sini rata-rata laki-laki. Jadi seorang laki-laki kok di situ ada kalau sabun ini pemuda bisa laki-laki bisa perempuan. Ada rajulun dan kalau kalian kafadul salam ainahu wa tamam. Ini kalau dalam tafsiran ternyata di situ adalah perumpamaan. Jadi tidak harus melulu laki-laki ya. Jadi di situ juga laki-laki. Bahwa itu ya laki-laki gitu sih. Jadi mungkin pas saat itu jamaahnya laki-laki supaya kita juga gak hanya laki-laki kok. Jadi juga perempuan juga di sudah kok. Sebagaimana yang diinformasikan oleh Ustaz bahwasanya sedekah yang paling baik adalah sedekah siriyah. Bagaimana tangan kanan tidak bisa melihat tangan kiri seperti itu. Nah, dalam pengertian sedekah itu kan bukan hanya berupa harta, tapi amal kebaikan dan apapun itu yang bermanfaat bagi orang lain. Itu kan. Nah, sekarang bagi kami di lembaga pendidikan ini, kalau kita tidak berperang dengan media sosial, ya itu kan pembahasnya dalam sedekah siriyah kan ya. Ya. Kalau kita apapun informasi yang kita berikan kepada masyarakat itu kan bukan siriyah lagi. Tapi kalau kita tidak berperang dengan media sosial, maka lembaga kita akan tidak bisa maju selangkah. Nah, bagaimana? Apakah itu akan berdampak dari nilai sedekah kita? Karena sedekah informasi itu juga sedekah kan seperti itu. Apakah nilai sedekah akan berkurang atau akan disampaikan dengan riya seperti itu? Mengadakan takjil di jalan-jalan kan saudara sama anak-anak ini terus diliput terus dilihat oleh masyarakat. Ini kan tentu dari mengajari saudara sama anak-anak. Nah, dalam hal seperti itu agama memperbolehkan. Jadi ketika kebaikan memang di sini memang pentingnya kita juga harus tahu eranya itu dengan eranya sekarang. Kalau saudara sekarang diliput terus disebarkan tujuannya misalnya untuk